Halo semua, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai macam topik mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang kita akan bahas adalah santelasma. Apa itu santelasma? Apa penyebabnya? Dan siapa yang kemudian bisa terdampak santelasma? Tentunya saya tidak akan sendirian membahas santelasma karena akan ditemani oleh dokter spesialis kita, Dr. Dwi Martinus. Dokter, kita lanjut lagi di episode ini, santelasma. Baik dok, kabarnya? Ya baik, terima kasih. Langsung aja dok ya. Oke. Pasti semua sobat Pandawa di luar sana juga belum tahu mengenai santelasma. Bahkan saya sendiri pun baru tadi mendadak browsing mengenai santelasma. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebetulnya santelasma itu seperti apa dok? Santelasma yaitu suatu kondisi di kulit berupa penumpukan lemak ya di bawah kulit yang biasanya terjadi terutama di area kelopak mata. Kelopak mata bawah maupun atas juga bisa. Kemudian biasanya berupa bercak atau bentol kayak bentol ya, itu warnanya kekuningan. Kayak lemak ya, kayak minyak gitulah ya, lemak. Dan biasa ini merupakan suatu yang jinak sebenarnya, tidak berbahaya, namun biasanya yang paling dikeluhkan karena mengganggu penampilan sehingga membuat orang tidak percaya diri ya, mungkin secara estetik kurang bagus gitu ya. Biasanya yang dikeluhkan karena hal penampilannya seperti itu. Berarti kalau santelasma itu berhubungan dengan lemak, kemudian sebetulnya yang menjadi penyebab kenapa kemudian terjadi penumpukan lemak itu apa? Penumpukan lemak ini terjadi akibat akumulasi lemak itu kan hanya bahasa ininya ya, awamnya lemak itu ada kolesterol dan lain-lain turunannya ya. Nah itu terjadi akumulasi di bawah kulit itu ya. Dan biasanya kalau adanya santelasma, biasanya kalau kita periksa kadarnya dalam darah juga, kolesterolnya kemungkinan biasanya juga bisa meningkat atau lebih tinggi dari kadar normalnya. Namun pada beberapa orang belum tentu juga sih ada santelasmanya, tapi waktu diperiksa di darahnya mungkin kadar lemaknya masih normal lah atau dalam ambang batas gitu. Nah, hal ini disebabkan mungkin ada hubungannya dengan faktor genetik atau turunan gitu. Berarti tidak ada faktor eksternal lain, misalkan make up atau apa gitu, dempul segala macam? Tidak ada pengaruh ya. Murni memang ini merupakan seperti penumpukan akumulasi lemak atau kolesterol ya di bawah kulit. Jadi kalau kayak yang luar dari debu, kotoran gitu, itu kan hanya mungkin sumbatan ya, menyumbat pori-pori seperti itu, tapi ini bukan karena sumbatan hal tersebut, tapi memang ada akumulasi si lemak. Berarti ada korelasinya dengan kolesterol? Ya betul, ada korelasinya. Berarti kalau kemudian ada korelasi dengan kolesterol, apa ada faktor risiko lain dok yang kemudian menjadi yang harus kita perhatikan? Ya, biasanya sih kita kalau misalkan ada santelasma, salah satunya ya indikasinya kan kemungkinan untuk lemak atau ada gangguan lah di lemak ya. Jadi kita tes kolesterol. Kalau kolesterolnya mungkin ada gangguan, misalkan nggak normal seperti itu, dikaitkan lagi mungkin ada beberapa penyakit yang mungkin bisa berhubungan, misalkan obesitas atau kegemukan, kemudian juga penyakit jantung biasanya yang ada hubungannya, dan mungkin penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya, gitu, diabetes gitu. Berarti ada korelasi kemana dok ya sebetulnya kalau dari santelasma itu? Ya, sebenarnya sih bukan berarti kalau misalkan ada orang penyakit jantung atau penyakit gula kemudian atau obesitas atau kegemukan pasti santelasma, enggak. Tapi justru mungkin dengan adanya santelasma, kita kemudian kan akan tracking, misalkan coba kita periksa di kolesterolnya, kemudian ternyata dicek lagi, ada misalkan
penyakit gulanya ternyata, atau mungkin ada hubungannya sama pembuluh darah misalkan di jantung dan tensi ya, tekanan darah, misalkan tekanan darahnya tinggi ya mungkin ada hubungannya, ada korelasinya, tapi bukan berarti dengan adanya penyakit-penyakit itu pasti ada santelasma, enggak juga gitu. Oke, berarti kan tetap harus aware ya dok ya terhadap tadi yang misalkan kolesterol seperti apa, gula darahnya seperti apa. Lalu ketika seorang terkena santelasma gitu, cara untuk menyembuhkan atau menangani seperti apa? Untuk terapi treatment ada beberapa. Biasanya kalau yang ringan kita coba dulu dari perubahan gaya hidup atau pola hidup. Misalkan ada hubungannya dengan kolesterol ya, kita mungkin dari diet ya, dietnya kita mengurangi asupan lemak, makanan yang lebih lebih sehat. Kemudian juga olahraga mungkin ya, aktivitas olahraga, dan juga kalau misalkan ada penyakit-penyakit yang bawaan lainnya seperti tadi penyakit jantung, penyakit gula dan darah tinggi, ya itu pasti harus dengan obat-obatan ya, dibantu dengan itu. Kalau misalkan, dan juga kita juga sebenarnya kalau misalkan ternyata dicek hasil kolesterolnya ada gangguan, kan kita juga bisa memberikan obat-obatan untuk menurunkan si kolesterol itu gitu. Itu yang tanpa tindakan ya. Kalau yang istilahnya dengan tindakan, artinya kan kita harus membuang si santelasmanya. Itu ada beberapa, yaitu pembedahan. Pembedahan itu bisa dengan laser, bisa juga dengan bedah pisau. Diangkat gitu dok? Ya, dibuang ya, dieksisi istilahnya. Bedah laser ya bisa dengan kauter atau laser, atau juga di bedah beku di krioterapi namanya, kayak gitu. Ya. Berarti kan masih bisa disembuhkan dok ya sebetulnya? Iya, masih bisa. Tipsnya dok, biar teman-teman atau sobat Pandawa lebih aware lagi terhadap santelasma, barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau untuk istilahnya tadi untuk pencegahan ya beberapa pasti pola makan ya, kita harus mengatur pola makan, terutama kalau mungkin dia, apalagi kalau udah ada penyakit-penyakit yang faktor resiko tadi ya, seperti darah tinggi, penyakit jantung, penyakit gula, atau obesitas, yaitu pola makan pasti harus udah mulai diatur. Gaya hidup mungkin gaya hidup, faktor stres, mungkin nggak minum alkohol, kemudian tidurnya teratur, seperti istirahat cukup, kemudian juga pasti olahraga, dan kalau memang diharuskan ada penyakit-penyakit lainnya ya obat-obatan itu pasti harus rutin ya, rutin juga untuk pemeriksaan misalkan kadar kolesterol, atau memang yang untuk penyakit-penyakit jantung dan lain-lain ya tetap harus konsultasi dan minum obat rutin dari si dokter ya, seperti itu. Kemudian ya tadi kalau memang diperlukan mungkin obat anti kolesterol itu kita juga bisa berikan, seperti itu. Dan satu sih dok, masih penasaran dikit nih, santelasma itu yang bisa terdampak itu semua umur atau mungkin yang kalangan tua saja atau anak muda bahkan bisa ada yang kena santelasma? Biasanya sih dewasa atas ya, maksudnya pada usia tua biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang ini juga banyak, maksudnya yang muda juga udah ada santelasmanya gitu. Dari lifestyle atau dari cara? Iya, kembali lagi ke yang sekarang ini kan mungkin gaya hidup, pola hidupnya juga udah ini ya, dari pola makan, tidurnya malam, nggak juga cukup istirahat, alkohol dan lain-lain itu kan pengaruh sekali gitu. Cukup dokter? Ya, paling mungkin pesannya ya, santelasma ini sebenarnya tidak berbahaya ya, tapi tetap penting untuk kita semua untuk tetap jaga kesehatan ya, dan lagi, dok, dan jangan ragu untuk kita semua konsultasi kalau memang kita istilahnya memang ada gejala gitu ya, konsultasikan supaya segera mendapatkan penanganannya. Misalkan seawal mungkin, sedini mungkin kan kita bisa men-tracking ya, seperti tadi kalau misalkan usia muda kok sudah mulai ada, kan ada indikasi kemungkinan kan akumulasi lemak, akumulasi gangguan kolesterol, ya kita kan bisa tangani itu, karena dari kolesterol yang nggak normal itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya ya, nggak cuma di kulit tadi. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat, gaya hidup ya, supaya
kondisi badan tetap bugar dan bebas dari masalah kesehatan gitu. Jadi kalau teman-teman sobat Pandawa di luar sana yang sudah mulai ada tanda-tandanya mengenai sentra asma, bisa konsultasinya di mana? Di dokter, terutama di klinik utama Pandawa. Mungkin episode kali ini kita cukupkan sekian karena tadi sudah jelas banget dari mulai penyebab, gejala, dan kemudian siapa yang bisa terdampak, bahkan kemudian sentra asma berkaitan dengan berbagai penyakit. Pesan dari kami, tetap jaga kesehatan, pola hidup, dan juga stay safe. Jangan macam-macam lifestyle-nya. Tetap sehat biar tidak terkena sentra asma. Cukup sekian dari saya, Aditya Ananda dan Dr. Dwi Martina. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya podcast Tanya Dok semakin jaya lagi. Saya Aditya Ananda, pamit undur diri. See you to the next episode.